Barcelona berhasil menggilas tuan rumah Mallorca pada lanjutan La Liga dini hari tadi. El Barça sangat superior atas tuan rumah dan mampu mencetak 4 gol tanpa berbalas sekalipun. Gol-gol Barcelona dicetak oleh Arturo Vidal di menit kedua, Martin Braithwaite pada menit ke-37, Jordi Alba menit ke-79, dan Leo Messi pada masa injury time. Dengan hasil sempurna ini, Blaugrana masih memimpin La Liga dengan 61 poin, berjarak 5 poin dari rival mereka Real Madrid di peringkat kedua yang baru akan memainkan laga perdananya esok hari. Masih dari laga Mallorca versus Barcelona. Pada pertandingan itu, seorang fans berhasil masuk ke dalam lapangan. Semestinya laga itu berlangsung tanpa penonton yang hadir atau bahkan masuk ke dalam stadion. Seorang fans yang menggunakan baju timnas Argentina itu berhasil masuk ke San Moix lalu langsung masuk ke lapangan pada menit ke-54. Terlihat dirinya berusaha untuk mendapatkan foto bersama Lionel Messi sebelum akhirnya dibawa keluar oleh pihak keamanan. Eden Hazard dan Marco Asensio dikabarkan telah kembali dari cedera panjangnya. Nama mereka pun masuk ke dalam daftar 23 orang pemain yang akan dibawa Zidane untuk menghadapi Eibar esok hari. Asensio sudah absen selama 11 bulan setelah mendapatkan cedera ketika berhadapan dengan Arsenal saat laga pramusim. Sementara Hazard kembali pulih setelah sebelumnya mendapatkan cedera ketika berhadapan dengan Levante. Pada laga melawan Eibar esok hari, Zinedine Zidane dikabarkan memiliki pilihan pemain yang komplit setelah Eden Hazard kembali dari cederanya. Pelatih kebangsaan Prancis itu memiliki dua opsi formasi, yaitu 4-3-3 atau 4-4-2. Namun apapun formasinya, diprediksi baik Benzema, Isco, dan Hazard akan mendapat tempat sebagai starter dan bertanggung jawab pada lini serang Los Merengues. Akan tetapi penampilan ketiga pemain itu tidak menjamin hadirnya gol bagi Madrid. Seperti ketika berhadapan dengan Levante, El Real malah tumbang dengan skor 1-0. Kabar tentang hengkangnya dua bintang PSG, Edinson Cavani dan Thiago Silva pada transfer musim panas ini dibenarkan langsung oleh Direktur Olahraga PSG, Leonardo. Leonardo mengatakan bahwa klub sebenarnya ingin mereka bertahan sampai Liga Champions berakhir. Namun, kedua pemain itu tetap akan hengkang dari PSG, dan klub sangat menghargai kedua pemain itu karena telah banyak membuat dampak dan sejarah di klub kota Paris tersebut. Pada lanjutan Bundesliga kemarin, Borussia Dortmund yang bertandang ke markas Fortuna Düsseldorf berhasil membawa pulang 3 poin dengan kemenangan 1-0. Gol kemenangan di Borussen dicetak Erling Haaland melewat sundulan pada masa injury time. Ini sekaligus menjadi gol ke-11-nya bersama Dortmund di semua kompetisi. Semestinya Dortmund bisa menang 2-0 jika gol dari Guerreiro di menit ke-65 tidak dianulir karena handball. Tampil di Allianz Arena serta tidak diperkuat Lewandowski dan Thomas Müller karena akumulasi kartu, The Bavarians Bayern Munchen menang atas tamunya Borussia Mönchengladbach dengan skor 2-1. Gladbach sejatinya unggul lebih dulu lewat gol dari Jonas Hofmann di menit ke-16, namun VAR menyatakan Hofmann berada dalam posisi offside. Pada akhirnya, Munchen berhasil memimpin lebih dulu melalui gol dari Joshua Zirkzee pada menit ke-26 setelah memanfaatkan kesalahan kiper Gladbach, Jan Sommer. Namun, Benjamin Pavard membuat tim tamu menyamakan skor lewat gol bunuh dirinya di menit ke-37. Munchen akhirnya bisa mendapatkan 3 poin ketika Leon Goretzka menjadi penyelamat lewat gol di menit ke-86. Hasil ini pun membuat Munchen hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk bisa mengunci gelar Bundesliga.
Hasil pertandingan dari semifinal leg kedua Coppa Italia antara Napoli versus Inter Milan berkesudahan 1-1. Napoli yang unggul 1-0 pada leg pertama dipastikan lolos ke final dan akan menantang Juventus pada 17 Juni nanti. Inter sempat membuka asa ketika tendangan sudut dari Eriksen di menit kedua meluncur mulus ke gawang Napoli yang dijaga David Ospina. Akan tetapi, Dries Mertens yang menerima umpan manja dari Insigne berhasil membawa Napoli kembali memimpin agregat pada menit ke-41. Gol Mertens itu juga sekaligus menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Napoli, melewati Marek Hamšík dengan 122 gol. Masih dari ajang Coppa Italia dini hari tadi, pelatih Inter Milan, Antonio Conte, mengatakan bahwa Interlah yang sebenarnya layak untuk masuk ke final. Menurut mantan manajer Chelsea itu, Inter mendominasi jalannya pertandingan dan memberikan banyak peluang untuk mencetak gol. Namun, penampilan luar biasa diperlihatkan kiper Napoli, David Ospina. Bagi Conte, David Ospina benar-benar menjadi momok Inter dalam pertandingan itu. Dirinya pun tak segan melayangkan pujian ke kiper timnas Kolombia itu. Kami punya banyak peluang di depan gawang, tetapi Ospina melakukan penyelamatan yang luar biasa yang akan menentukan hasil pertandingan.